Yesus saja, Iya. yang kita bisa ngeliat lukisannya, itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Tahu nggak? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Jangan kaget ya. Ini yang pertama kali dilukis nih. Tahu nggak ini siapa? Enggak. Ini anak seorang paus. Oh. Paus kan harusnya nggak boleh nikah ya? Iya. Tapi punya anak ini. Lah, kok bisa? Ya makanya ini disebut anak haram. Oh. Ini ditulis di sini. Dia adalah seorang anak daripada Pope Alexander ke-6. Pope itu kan paus. Iya. Ya, Pope Alexander ke-6 punya anak haram namanya Caesar Borgia. Loh, kenapa dia? Caesar Borgia ini yang pertama kali menjadi model lukisan Yesus. Oh. Kenapa dia ini? Dan dia adalah seorang apa? Lagi bete. Oh. Tahu kan lagi Ya tahu bete? tahu. Tahu, baru tahu? Iya. Hah? Lagi bete tau nggak? LGBT. Pelangi. LGBT. Nah, dia seorang LGBT. Sampaikan kepada dia apa keunggulan agama Islam secara ilmu pengetahuan dan apa kelemahan agama lain secara ilmu pengetahuan. Yang dasar-dasar saja Islam ini sudah unggul, saya bilang. Contoh apa? Dari segi nama saja, baru nama saja. Islam itu sudah unggul daripada nama agama lain. Kenapa? Allah memilih sebuah nama yang paling netral. Namanya Islam. Islam itu bahasa Arab yang artinya selamat. Sebuah nama yang tidak pernah disandarkan kepada nama pendirinya, kepada nama tokoh, kepada nama suku, kepada nama daerah, kepada nama tempat, tidak disandarkan kepada nama siapapun. Islam itu artinya selamat. Nama saja sudah unggul, nama yang netral. Apalagi Nasrani, dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus di Yerusalem sana. Saya udah 2 kali ke sana berkunjung. Tidak netral nama tempat. Tapi kalau Islam, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dia boleh beragama Islam. Kenapa? Sebuah nama yang netral. Betul? Yesus lahirnya tahun berapa, Pak? Yesus lahir tahun berapa itu bahkan sama Kristen sendiri masih berdebat. Yang Bapak tahu tahun berapa? Ada yang bilang abad 4 sebelum Masehi, ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi. 8. Abad tahun 6 kali, Pak. tahun ya makanya antara 4 8 sampai 4 gitu. Kalau begitu, yang 16 sebelum Masehi, yang 16 Masehi, Roh Kudus yang mana, Pak, yang menginspirasi penulis? Kalau berbicara soal tanggal, kita nggak ngomong itu Roh Kudus karena kita melihatnya sebagai berarti kalau relatif. begitu, berarti kalau Bapak bilang begitu, berarti tidak semua tulisan yang di sini inspirasi Roh Kudus, dong, Pak? Semua Kalau semua, Yesus lahir tahun berapa yang benar? nggak ditulis. Nggak ditulis, tapi saya bisa tunjukin ke Bapak ini. Bapak mau bilang sesat dari mana? Ini saya mau tunjukkan dari kitab orang Kristen sendiri, terus gimana? ya. Yesus ini tahun kelahiran Yesus. Oke, 6 sebelum Masehi. Bapak tahu nggak perspektifnya Yahudi terhadap 3 orang yang menampakkan diri di depan Abraham itu siapa aja? Ya malaikat lah pokoknya. Nah, malaikat, Pak, bukan Tuhan ya, Pak ya? Iya. Nah, yang saya tanya, di seluruh perjanjian lama, ada nggak Tuhan bisa entah dia menjadi anak manusia, atau dia menjelma jadi manusia, atau dia mengambil bentuk manusia, ada nggak, Pak? Ya itu ada. Kan dari malaikat katanya. Loh, dari perspektif Kristen. Lu iya, Kristen bilang malaikat. Enggak, 2 malaikat, 1 Tuhan. Teofani. Nah, Bapak tahu nggak? Kan menurut perspektif Yahudi, itu adalah malaikat Iya, tiga-tiganya. itu Yahudi, itu Yudaisme. Lah iya, makanya maksud saya, itu kan menurut Yahudi, kan Tuhan tidak bisa menjelma jadi manusia atau mengambil bentuk manusia. Ah, itu urusan Yahudi lah. Lah, kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kitab siapa? Kitab Yahudi, Paulus sama Yesus orang apa? Orang Yahudi. Ya, Yesus. Tapi ini sudah ada 5 abad sebelum ada Yesus, Pak. 5 abad ada sebelum ada Yesus. Iya. Ya terus kenapa? Persoalannya di mana? Urusan Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, panggilnya apa nih? Cikrisin ya? Boleh. Cici ya berarti ya, Cikris. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Seli. Seli. Alhamdulillah, Cik Kristin ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi Muslim, Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana, sambil kita saling sharing, ya. Iya. Nanti misalnya Kristen ada mau tanya, yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Yang saya nggak tahu, akan saya cari tahu. Cik Kristin masuk Islam tahun berapa? 2022. 22. Dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Pengalaman pribadi sih. Hmm. Terlebih lagi mengenai pernikahan, Hmm. saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Oke. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam, dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini Oke. gitu, yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail. Oke. Saya justru bertanya, ada nggak Kristen yang menulis tanah gitu? Belum, saat itu kan Kristen belum ada, Bu. Karena Pak Budi pernah bilang di Jogja kemarin ya, yang menulis tanah ini Musa, Pak.
Ini ngomong depan gurunya nih, saya nanya muridnya nih. Yang nulis ini Musa, Pak, betul nggak, Pak? Babenya kan Kristen gitu. Ya kan Musa, Musa salah satunya kan. Pak Budi itu muridnya bilang salah satunya Pak Musa, Pak. Nggak bilang salah satunya. Nah, saya juga Mungkin Bapak enggak. Saya bilang semua yang penulis tanah itu orang Kristen. Jadi Pak Isra Soro setuju bahwa yang menulis tanah ini orang Kristen, Pak? waktu saya Pak Budi mengatakan itu kan di Jogja, saya juga hadir. Ya. Nah sekarang Bapak harus kembali tanya, yang Bapak, kalau misalnya saya sekarang yang bukan orang Kristen tapi orang Yahudi, lalu Pak Budi bilang orang Kristen, sekarang Bapak harus bertanyakan definisi Kristen antara saya dan Pak Budi itu sama nggak? Seharusnya kalau menurut saya, di pandangan saya, Pak Isra Soro dengan Pak Budi Asali sama-sama orang Kristen. Bisa jadi beliau memakai definisi Kristen yang berbeda dengan saya. Ya itu di kalangan internal Bapak sendiri gitu ya. Dalam pandangan saya, Pak Budi Asali dan Pak Isra Soro adalah sama-sama Kristen. Ya, nanti tanya mamanya. Ma, waktu Yesus dibaptis, kan di sungai Yordan. Kan turun Roh Kudus tuh burung merpati. Iya. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Katanya suara Bapak, katanya Iya. kan. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapak, nongol bareng nih. Iya. Tuhannya berapa mah gitu? Iya, nggak mungkin jadi satu ya. Tanya gitu. Tiga-tiganya ada semua. Kalau nggak nongol bareng, orang masih bisa ngeles. Tapi kalau nongol bareng, gimana bilang satu gitu? Iya, nggak bisa dong. Tanyain mamanya. Kan bilangnya Yesus dulu wujud dari Allah kan, Iya. bilangnya Roh Kudus juga wujud dari Allah. Iya. Kalau nongol bareng, ya tiga dong, nggak satu. Tanya mamanya makanya. Ya. Iya. Tapi tanyanya harus yang baik, Iya. jangan mengolok-olok, nggak boleh. Iya. Makanya saya bilang jangan kaget tuh lah. Ini yang dilukis. Nah, jadi kalau orang Eropa melihat lukisan Yesus, tentu saja yang kelihatan ya modelnya model orang Eropa. Iya. Tapi coba orang Ethiopia suruh ngelukis Yesus, gimana jadinya? Kulit hitam. Iya, kulit hitam. Coba orang Cina yang ngelukis Yesus, sipit matanya. Iya sih. Gitu. Jadi dari situ sampai sekarang. Iya. Itunya. Nah, makanya itu Nabi Muhammad SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk melukis. Kenapa? Karena takutnya seperti umat nabi-nabi yang terdahulu, Iya. jadi menuhankan nabinya. Gitu. Betul. Kalau dirupakan iya. Iya. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya, Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi nggak makan daging itu nggak boleh makan no, daging. nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh. Itu pokoknya hanya yang produk alamiah aja. Semua aturan yang ada di Muslim sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja, cuma saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Babi masih enak buat saya gitu. Iya.